Nah, jadi 10 hari setelah disemprot, jadi hasil penyemprotan kita itu waktu itu seperti ini ya, seperti yang teman-teman lihat itu. Nah, jadi ini hasil dari yang kita semprot pakai racun. Selamat siang semuanya untuk teman-teman sobat tani kelapa sawit. Nah, di video kita yang kali ini saya sedang membahas tentang kegiatan yang namanya lagi nyemprot. Nah, ini kebetulan kita lagi nyemprot pada hari ini. Nah, jadi ini kebetulan jam 12 ya, panas sekali ya. Mohon maaf saya pakai kacamata ya karena mata saya agak bermasalah. Nah, jadi untuk teman-teman, jika ingin melakukan penyemprotan, tentu teman-teman melihat jenis gulmanya dulu. Nah, ini sangat penting ya. Ya karena ini tadi kan kita mulainya dari pagi ya. Dari pagi. Nah, sekarang udah waktunya siang, mereka istirahat. Nah, itu pentingnya. Yang namanya nyemprot itu kita melakukannya di pagi hari ya, di pagi hari. Kalau kita lakukan di tengah hari, semprotan kita itu kurang maksimal. Nah, itu umumnya yang sering terjadi. Nah, jadi yang perlu kita pahami tentang jenis gulmanya ya. Nah, jadi sebelum kita nyemprot, kita cek dulu seperti apa gulmanya, seperti apa contoh tanaman sawitnya. Nah, ini penting juga, misalnya lahan sawit TBM atau lahan sawit yang sudah menghasilkan, itu otomatis terkadang beda itunya apa namanya dosis racunnya ya, racun semprotnya. Nah, ini jangan salah nih, ini perlu dipahami juga ya, karena kalau kita salah sasaran ya, salah menggunakan herbisida, itu akan banyak membuang biaya. Nah, karena irit itu kan pilihan ya kan, tentu terutama banyak buang biaya, kerugiannya, dan juga salah racun, matinya itu tidak bagus. Nah, itu yang penting kita pelajari. Nah, jadi di video ini nanti akan saya tunjukin pakai racun apa yang kita gunakan pada hari ini. Yuk, ikutin terus video ini selengkapnya. Nah, baiklah untuk teman-teman sahabat tani kelapa sawit, kita akan lanjut. Nah, contoh gulma yang kita semprot pada hari ini ya. Contoh gulma itu seperti yang teman-teman lihat ya di depan situ. Nah, ini memang nampaknya tuh masih bersih ya kan. Nah, ini harusnya tuh kita merapikan bagian pangkal tanamnya. Ya kenapa harus merapikan di bagian pangkal tanamannya? Karena ini akar ya, ini akar. Akar bercampur kayu. Nah, contohnya ini dilumpuhkan ini. Nah, jadi seperti inilah ya penampakannya yang akan kita semprotkan pada hari ini. Nah, lalu pertanyaannya, itu kan kelihatannya masih bersih, kenapa harus disemprot? Kenapa tidak ditunggu agak semak sedikit? Nah, jadi itu yang sering muncul tuh pertanyaan kawan-kawan. Yang katanya sawit itu tidak boleh bersih. Katanya yang tidak boleh bersih itu di bagian mananya dulu ya kan. Yang boleh bersih itu di bagian mananya dulu. Nah, sedangkan ini kan lahan nih, lahan basah awalnya tuh. Ini kalau lengah ya, ini cepat sekali nih gulma ini memanjang. Nah, jadi langsung ada yang bertanya tuh, jadi setahun tuh berapa kali melakukan penyemprotan? Nah, ini tergantung gulmanya. Kalau gulma seperti ini, umumnya tuh kita lakukan 4 kali dalam setahun. Nah, ini untuk sawit TBM ya. Ya karena sawit TBM itu kalau lengah dikit ya, nanti akarnya ini akan melilit tanaman kita. Nah, sedangkan semaknya itu berkayu ya. Nah, ini kita membahas tentang yang semaknya berkayu. Berbeda halnya yang saya bilang tadi, yang ada jenis racunnya. Nah, ini kita membahas jenis racunnya yang seperti ini ya. Nah, jadi untuk teman-teman, jika gulma kebun sawit teman-teman seperti ini, tentu teman-teman harusnya tuh menggunakan racun hijau, racun kontak. Ya karena ini banyak anakan kayu. Nah ya, cuma teknis penyemprotnya itu dilakukan hati-hati. Lebih bagusnya itu lakukan penebasnya bagian piringannya ya. Ditebas dulu bagian piringannya, baru kita semprot. Ya cuma ya karena ini belum terlalu melilit akarnya ya, jadi langsung kita semprot pun tidak masalah ya. Nah, jadi ini contoh gulmanya. Nah, jadi kalau yang seperti ini gulmanya, otomatis yang cocok itu kita menggunakan
racun kontak. Nah, jadi dosis berapa Bang? Nah, itu dosis tergantung ya. Umumnya sih kalau seperti ini, kita rata-rata menggunakan dosis 100. Ya karena yang namanya gulma sawit itu, kalau masih TBM itu, kalau dosis di bawah 100, tidak mempan, ya kan? Dia akan sepot-sepot. Nanti matinya, belang-belang dia. Nah, jadi maka pentingnya dosis itu ya ratakan saja 100. Cuma penyemprotannya jangan mepet di pangkal tanaman ini. Nah, nanti kalaupun ada yang tidak terjangkau kena semprot, nanti kita susul dengan melakukan penebasan di sekitar piringannya. Itu akan memperbaik pertumbuhan tanam ini. Karena kalau tidak ada gulma di sekitar piringan tanaman ini, otomatis tanaman kita itu mudah tumbuh subur. Nah, ini yang membedakan yang namanya sawit ATBM itu. Ini kalau lengah dikit, wih ampun nih, laju sekali nih gulma seperti ini. Ini kan kayu bercampur akar. Nah, ini seperti kacangan ya, kacang-kacang ya. Nah, kalau seperti ini, nah ini contohnya ya. Nah, untuk racun kontaknya seperti ini ya yang kita gunakan. Ini ada 2 merek ya. Ada Spretok, ada Gramoxone. Jadi untuk merek itu terserah teman-teman, intinya itu racun kontak. Ya kenapa kita menggunakan racun kontak seperti ini? Ini umumnya tuh lebih kuat. Ini produk DGW ya. Itu campurnya apa tuh? Lihat tuh. Apa namanya tuh? Nah, ini pakai Trendy ya. Ini produk DGW juga. Jadi dalam 5 liter ini kita kasih 5 sendok itunya obat. Nah, supaya apa? Supaya memperkuat dosisnya ya. Nah, itu kata si penjualnya. Tapi kita umum sering menggunakan cara seperti ini supaya matinya tuh lebih bagus kalau dicampur obat. Apalagi misalnya cuaca agak hujan, kalau ada pencampur ini dia tetap aman dia. Kalau tidak terlalu parah hujannya, kalau cuma gerimis-gerimis, aman dia. Ini namanya perekat ya, perekat pencampurannya supaya racunnya lebih kuat daya serapnya. Nah, ini contoh racun yang kita gunakan. Nah, berikut 10 hari kemudian ya. Nah, jadi 10 hari setelah disemprot, jadi hasil penyemprotan kita itu waktu itu seperti ini ya, seperti yang teman-teman lihat itu. Nah, jadi ini hasil dari yang kita semprot pakai racun kontak, racun yang warna hijau. Nah, jadi ikutin terus video ini ya. Akan saya perlihatkan lebih jelasnya lagi contoh tanaman yang sudah kita semprot, apakah racun yang kita gunakan itu berbahaya dan bagaimana cara kita menerapnya. Maka tanaman ini bisa tetap baik-baik saja seperti yang di belakang kita ini ya, seperti yang teman-teman lihat. Yuk ikutin terus video ini. Nah tuh ya contohnya ya. Nah, jadi itu maka pentingnya itu kita nyemprotnya itu sistem hati-hati. Nah, sedangkan daun tanaman ini kan sangat disayangkan jika terkena racun ya, apalagi ini sedang masanya baik-baiknya ya. Nah, kalau diganggu ini daun bagian bawah ini, otomatis pohon tanam ini bisa seperti kelihatan kerdil. Nah, itu yang tidak kita mau. Memang sih tanaman kelapa sawit itu tidak mati ya, tidak mati kalau tidak disemprot ke pupusnya. Cuma ada imbasnya ya, ada imbasnya. Otomatis tanaman ini bisa kurang subur. Nah, itu yang tidak kita mau. Ini contohnya ya. Nah, ini dosisnya kemarin waktu itu 100 sampai 120. Nah, jadi seperti ini ya. Ini khusus yang menggunakan racun kontak, racun bakar. Nah, itu. Nah, seperti itu ya, teman-teman bisa lihat tuh. Cuma agak silau nih karena udah sore nih. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini kalau misal ada seperti ini harusnya kita lakukan semprot susulan. Nah, kalau udah seperti ini baru kita susul dengan racun sistemik supaya tidak cepat numbuh. Loh, kok banyak sekali tahapannya? Iya, demi membuat hasilnya yang baik ya, kita harus melakukan secara 2 tahap. Setelah kita semprot pakai yang hijau, baru kita semprot pakai yang kuning, pakai sistemik supaya lebih rapi. Nah, cuma penyemprotnya dilakukan dengan cara hati-hati. Yang sering terjadi itu, saya lihat
ada yang gosong, ada yang hangus. Nah itu penyemprotnya kurang hati-hati. Kalau kita menyemprotnya hati-hati ya, tentu ya contohnya ini ya, baik-baik saja ya. Menurut teman-teman lihat tuh, baik-baik saja. Nah ini hasilnya ya. Yuk kita lihat lagi ke depan situ, supaya teman-teman bisa lebih puas ya dengan hasil yang sudah kita lakukan. Nah tuh seperti itu. Daun tanamannya pun dah oke-oke ya. Udah ngejreng-ngejreng, tidak ada yang hangus-hangus. Hanya saja ini sudah agak sore, jadi mungkin teman-teman melihatnya agak ini kurang jelas. Cuma ini bisa kita sorotkan baik-baik ya. Nah seperti itu ya. Hijau, tidak ada yang hangus. Nah ini pentingnya sebelum kita melakukan penyemprotan, dilakukan yang namanya tebas piringan. Nah, nanti ketika kita nyemprotnya kan tidak mengenai daun bagian bawah tanaman ini. Nah, kalau seperti ini yang terlilit, nanti kita susul pakai sistem ditebas. Ya pakai golok aja ya, atau pakai arit. Ini kita kita potong. Kalau disemprot ya otomatis mengenai tanaman ini. Tanaman ini bisa gosong, maka kita tidak mau dekat-dekat melakukan penyemprotan. Jadi kita usahakan pakai sistem ditebas. Nah kalau seperti ini ya, ini akan kita susul lagi. Ini bagian tumpukan. Nah, ini pakai racun hijau ya. Ini kalau racun kuning tidak mempan nih, jangan salah nih kawan-kawan. Kalau seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya gambarnya yang sudah kita lakukan penyemprotan pada tanaman ini. Oke kawan-kawan, intinya tuh kita melakukan penyemprotan itu hati-hati ya. Berapapun dosisnya kita lakukan secara hati-hati. Usahakan tidak mengarah semprotan kita itu ke pangkal tanam ini. Nah contohnya ini tuh aman, tidak ada yang mati ya, aman semua ini tuh, tidak ada yang hangus gosong. Nah jadi inilah pentingnya hati-hati. Oke kawan-kawan sahabat tani, nah jadi hanya inilah video yang bisa saya sampaikan. Semoga cara yang sudah kita lakukan ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman para sahabat petani yang kurang paham khususnya. Nah jadi itu tadi ada baiknya ya, sebelum melakukan penyemprotan kita lakukan penebasan bagian sekitar pangkal tanamannya, sekitar piringannya, supaya imbasnya tidak mengenai tanaman kita ya. Racun kita itu maksudnya itu tidak mengenai daun tanaman ini. Nah jadi gambarnya seperti ini kan sudah jelas. Harapan saya semoga teman-teman bisa lebih paham menyimak video ini. Semoga cara yang kita lakukan ini bisa ditiru oleh kawan-kawan jika ingin tanamannya jadi seperti ini. Ini usia tanamnya sudah mencapai 1 tahun ya. 1 tahun seperti ini perkembangannya. Ini sering kita lakukan dengan cara disemprot ya kawan-kawan. Ditebas, disemprot, ditebas, disemprot. Nah maka ketika 1 tahun dia tumbuhnya jadi seperti ini ya kawan-kawan. Nah jadi menurutku ini sangat udah lumayan bagus ya. Tinggal kita lakukan pemupukan yang berikutnya ya. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga teman-teman sahabat tani kelapa sawit tetap semangat dan sama-sama sukses jadi petani mandiri. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai.